Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Imunologi, Ibu APT Hilmiati Wahid, S.Pharm, MSc. Sebelum masuk pada presentasi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Katarnata, NIM D1B1220022 dari kelas 02. Di sini saya akan membawakan beberapa agenda pertama, pengertian imunoterapi, kedua, macam-macam imunoterapi, ketiga, manfaat imunoterapi, keempat, cara kerja imunoterapi, kelima, mikroorganisme yang berperan dalam imunoterapi, keenam, faktor yang mempengaruhi, ketujuh, kekurangan dan kelebihan imunoterapi. Pertama, pengertian. Imunoterapi adalah penggunaan komponen-komponen sistem imun tubuh yang melawan penyakit tertentu. Komponen sistem imun ini dapat dimodifikasi di laboratorium, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh penderita. Di sini ada beberapa macam imunoterapi. Pertama, antibodi monoklonal, kedua, terapi dengan sel limfosit T, ketiga, terapi dengan sel dendrit, keempat, terapi sitokin, kelima, checkpoint inhibitor, keenam, virus onkolitik, ketujuh, vaksin. Pertama, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal akan mengenali antigen permukaan pada sel kanker. Bisa juga menghambat protein yang berperan dalam pengembalahan sel kanker. Sudah terdapat antibodi monoklonal untuk terapi penyakit kanker, salah satunya yaitu alemusumab. Kedua, terapi dengan sel limfosit T. Sel limfosit T akan diambil dari tubuh penderita, terjadi modifikasi sel T ini menghasilkan reseptor yang sesuai dengan protein pada sel kanker. Sel limfosit ini disebut dengan Symbiotic Antigen Receptor atau CAR. Sel limfosit kemudian dimasukkan ke dalam tubuh penderita untuk membunuh sel kanker. Selanjutnya yaitu tentang terapi dengan sel dendrit. Sel dendrit distimulasi atau dimodifikasi sehingga dapat mempresentasikan protein dari sel kanker kepada sel limfosit T. Stimulasi bisa dilakukan di laboratorium, bisa juga penderita divaksinasi dengan protein sel kanker sehingga sel dendrit dapat mengenalinya dan mempresentasikannya. Telah terdapat terapi dendrit sel yang disetujui untuk pengobatan kanker prostat. Selanjutnya, terapi sitokin. Sitokin dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sistem imun dalam mematikan sel-sel kanker. Terapi yang sering digunakan adalah interferon dan interleukin. IFNA sering digunakan untuk terapi kaposis, sarcoma, melanoma. IL-2 sering digunakan untuk terapi melanoma atau kanker ginjal. Selanjutnya yaitu tentang checkpoint inhibitor. Pada terapi ini dilakukan penghambatan kerja yang mencegah respon imun bekerja pada sel kanker. Protein checkpoint dapat mengaktifkan atau menonaktifkan respon imun pada target tertentu. Selanjutnya terapi dengan virus onkolitik. Virus dimasukkan ke dalam sel kanker untuk membunuhnya melalui onkolisis. Diharapkan akan juga terjadi respon imun dari proses onkolisis ini sehingga sel kanker banyak yang dapat dibunuh. Selanjutnya terapi vaksin. Terapi vaksin protein atau DNA kanker akan dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi respon imun menyerang sel kanker. Termasuk di dalamnya yaitu vaksin DNA, vaksin protein, vaksin kanker, vaksin dendrit, dan vaksin anti-idiotipe atau membentuk antibodi melawan kanker. Di sini manfaat imunoterapi. Manfaat imunoterapi kita semua tahu bahwa dinilai lebih efektif dibandingkan pengobatan kanker lainnya, seperti radiasi atau kemoterapi, terutama pada kanker kulit. Kemoterapi dapat membantu efektivitas pengobatan lain yang sedang dilakukan. Contoh, kinerja kemoterapi bisa lebih baik saat pasien juga mengalami imunoterapi. Cara kerja imunoterapi. Cara kerja imunoterapi adalah bekerja dengan cara memblokir jalur PD
L1. Hal ini membantu sistem imun melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu mendeteksi dan menyerang sel-sel kanker. Selanjutnya, manfaat organisme yang berperan dalam imunoterapi. Organisme yang berperan dalam imunoterapi adalah leukosit atau sel darah putih. Bertindak layaknya organisme bersel satu yang bebas dan merupakan pertahanan penting dalam sistem imun bawaan, serta fagositosis bertanggung jawab terhadap akuisisi nutrisi pada beberapa sel. Dan di dalam sistem imunitas, fagositosis adalah mekanisme utama untuk menghilangkan patogen dan serpihan sel. Bakteri, sel mati jaringan, dan partikel mineral kecil adalah contoh objek yang difagositasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi imunoterapi ada 3, yaitu faktor lingkungan, yaitu virus, bahan kimia, radiasi pagion. Kedua, faktor genetik. Dalam kejadian kanker terlihat dari adanya keluarga besar dengan anggota keluarga yang di dalam generasi menderita kanker dalam usia muda. Ketiga, faktor genetik bersamaan dengan faktor lingkungan berinteraksi menyebabkan terjadinya kanker. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya berpotensi merusak organ lain seperti jantung, usus, dan paru-paru. Hasil terapi tidak terlalu cepat. Kemungkinan sel kanker berkembang kembali. Sedangkan kelebihan memiliki efek samping lebih kecil dibandingkan pengobatan lainnya. Dinilai lebih efektif. Dengan kelebihan memiliki mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya.